Oke, kita bertemu lagi pada hari ini. Topik pelajaran kita adalah mengenai deskriptif statistik. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam pelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, riset ketiga, how to deal transformasikan data, sistem transformasi data dan identifikasi terus penggunaan SPSS aplikasi. Pertama, kita lihat alur kerja adalah strategi bagaimana memasukkan, membersihkan, dan menjelaskan ataupun mentransformasi data bersedia. Dalam alur setelah kita buat alur kerja, kita membuat struktur adalah bagaimana kita membuat perencanaan yang baik sehingga kita dapat menghemat waktu, bagaimana men-share analisis, dan bagaimana aplikasi penelitian. Seperti berikut ini adalah struktur dan pertama tadi adalah bagaimana kita menggunakan data dimasukkan, bagaimana kita membersihkan data, bagaimana deskripsikan data, transformasi, dan selanjutnya kita dapat melihat di sini dalam hal memasukkan data yang kita peroleh di sini data yang diperoleh bagaimana tentunya kita masuk kepada cleaning data atau membersihkan data. Cleaning data adalah langkah dalam alur kerja. Kita di sini memeriksa apakah ada interview di sini. Yang kedua adalah pola-pola jawaban yang mencurigakan. Ketiga, bagaimana memasukkan data entry error, outlier, dan missing data. Nah, kita lihat di sini interviewer fraud is a difficult and serious issue. Jadi di sini sang interviewer adanya penipuan. Di sini berupa adanya helping atau responden untuk menjawab. Jadi ini sering terjadi. Si interviewer mengarahkan responden agar jawaban responden yang masuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Kedua, adanya suspicious response pattern, pola jawaban yang mencurigakan. Jadi jawaban yang mencurigakan berupa satu straight line, berupa jawaban berpola garis lurus, inconsistent answer, jawaban yang tidak konsisten. Jadi kita lihat keterangan di sini. Straight line occurs when respondent have the same response almost all the items. Jadi di sini metode garis lurus karena responden menandai jawaban dalam garis lurus ya. Nah, kita lagi inconsistent answer. Adanya jawaban yang inconsistent. Ini kebanyakan adalah sering terjadi karena responden tidak
konsentrasi menjawab apa yang ditanyakan kepada responden tersebut. Selanjutnya adalah yang disebut dengan data entry error, kesalahan dalam memasukkan data. Data entry error secara sering terjadi ketika, tapi ini menurut saya ya, dan masukan data ini juga bersifat manusiawi, karena sering juga kita sudah melaksanakan tetapi kita silap memasukkan datanya. Yang keempat adanya outlier. Apa yang disebut dengan outlier? Adalah nilai-nilai yang terletak jauh dari nilai yang diobservasi, dan ini sangat jauh sekali. Jenis-jenis outlier kita lihat di sini. The first type of outlier seperti data collection entry error. Tipe outlier pertama dihasilkan oleh koleksi data maupun kesalahan dalam entry. Kedua, jenis outlier adalah karena sangat tinggi atau rendah nilainya. Nah, ketiga adanya combination of values are exceptional. Jadi sini terjadi kombinasi nilai-nilai yang asing. Bagaimana mendeteksi outlier? Nah, dalam mendeteksi outlier bisa dilakukan secara unitar. Berarti kalau masih uni artinya satu varian variabel, berarti kita mendeteksi satu-satu variabel kemudian. Nah, berikutnya adalah bivariate detection. Nah, mendeteksi dua variabel. Dia bisa dilakukan dengan scatter plot dan ini berupa grafik bercara. Nah, bagaimana mengatasi outlier? Nah, ada dua hal yang kita lakukan dalam mengatasi. Pertama, delete, menghapus data tersebut atau mempertahankan data tersebut. Nah, itulah yang dilakukan. Selanjutnya adanya data yang hilang terdiri dari dua hal. Pertama, survei missing, umpamanya tidak adanya respon dari responden. Nah, ini sering terjadi ya, karena kesalahan dalam bukan kesalahan sih, responden tidak ingin menjawab kuesioner yang kita berikan atau pertanyaan atau pernyataan yang kita ajukan. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat ada item yang non-respon. Bagaimana item yang non-respon? Item yang non-respon ialah di mana ya pernyataan atau pertanyaan yang dalam diajukan tidak dapat sesuai dengan jawaban atau tidak memiliki jawaban yang sebenarnya. Dalam menentukan missing data, ada kadang-kadang missing data secara sini bisa kita lihat adanya missing data terdiri dari beberapa hal. Pertama, missing data paradise, purgatory, dan hell. Jadi ada tiga. Nah, dapat kita bedakan missing data ini. Pertama, missing data yang benar-benar acak, sering disebut dengan paradise. Yang kedua, missing yang acak, jadi acaknya tidak begitu. Ketiga, adanya missing data yang tidak acak. Nah, data yang benar-benar acak atau missing completely at random, MCAR atau yang disebut paradise ini dapat kita lihat. Jadi kalau kita gambarkan dia seperti berikut ini. Yang pertama adanya MCAR, missing completely at random.
Atau kedua MAR missing at random, yang ketiga NRM non random missing. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa adanya kehilangan data menyebabkan pertama confusing, banyak orang missing at random with missing completely at but the label as not. Kenapa? Ya, kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Kalau kita lihat di sini MCRA atau missing completely at random ini terjadi biasanya karena tidak adanya kesesuaian ataupun ketidakmengertian dari respondennya atas kuesioner yang diajukan atau kesalahan dalam memilih sebagai responden. Kedua, missing random, kesalahan dalam hal melakukan begini, urutan-urutan kuesioner kadang-kadang bisa juga membingungkan. Nah, dalam kebingungan kadang-kadang responden melakukan kesalahan dalam memilih jawaban. Nah, kalau non-random missing ini biasanya tidak acak, memang ada kesengajaan ataupun faktor lain yang menyebabkan jawaban tersebut salah dilakukan oleh responden. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita melakukan uji terhadap adanya data yang hilang. Data yang hilang dilakukan little miss MCAR test, little missing completely at random test. Di sini menganalisis pola-pola data yang hilang dengan membandingkan data yang diobservasi dengan data yang diharapkan secara acak untuk hilang. Jika tidak signifikan berbeda dengan kedua pola, maka dapat angka diklasifikasikan MCAR. Jadi di sini penentuannya adalah dalam menghitung hipotesanya, yaitu pertama, jika kita menolak, we do not reject the null hypothesis. Jika kita tidak menolak hipotesa nol, kita dapat mengasumsikan bahwa data tersebut MCAR. Dan jika kita menolak hipotesa nol, maka data tersebut adalah marker MAR. Nah, itulah contohnya. Bagaimana nanti kita bisa lihat dalam aplikasi di SPSS, nanti akan kita tunjukkan. Nah, berikut ini adalah example of a response issue. Responsnya ada 300 orang responden yang menjawab low income 60, non respon 35, medium income 95 dan 5, high income 70 dan 30. Nanti ini bisa kita lihat dengan melakukan di SPSS ya, dealing missing data, mengatasi data yang hilang. Pertama, melakukan listwise deletion. Jadi di sini kita only those cases with complete response in respect of all the variables considered in the analysis. Jadi kita hanya menganggap kasus-kasus yang dengan respon komplit yang bisa kita analisa. Multiple imputation is more complex approach to missing data and treatment ya. Jadi di sini yang lebih komplit. Nah, kita coba dulu aplikasinya bagaimana melakukan missing data dalam statistik. Dan lihat sebentar, saya cari dulu datanya, kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikut ini ada contoh bagaimana mengatasi missing value ataupun outlier. Jadi di ini saya download. Missing value ini adalah informasi tidak tersedia. Nah, berikut ini ada contohnya. Kita lihat bagaimana. Nah, ini kita coba data ini kita masukkan ke dalam SPSS. Jadi hal ini tentu akan
kita coba secara sederhana memasukkannya ke SPSS kita. SPSS yang ada yaitu SPSS 15. Jadi kita lihat contoh ini. Nah, inilah SPSS yang sudah dibuka. Dalam SPSS ada dua tampilan, data dan variable view. Nah, di sini kita coba missing value. Sayang di sini data yang tersedia tidak menunjukkan bentuk Excel-nya. Jadi kita kurang agak sulit sedikit mengatasi bagaimana. Coba kita cari lagi, kita coba. Kalian jangan takut, banyak sekali di Google cara-cara mendeteksi ini. Coba kita lihat outlier dan missing data ini. Kita lihat sebagai berikut. Ini saya ambil di Google. Ini ada datanya. Coba kita lihat studi kasus berikut ini adalah. Nah, kita coba dulu. Dia di sini outlier, scatter plot dan box plot. Nah, kita lihat outlier. Ya, outlier dan missing data. Tunggu, kita coba dulu. Oke, barangkali sampai di sini. Nanti di pertemuan berikutnya, karena ini juga saya lagi ada kegiatan, nanti di pertemuan berikutnya atau nanti sore atau malam akan saya buatkan materi bagaimana menghitung missing data, outlier dan sebagainya. Sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selamat siang.